Raja Dewa Zerg jarang tersenyum. Tetapi meskipun itu berubah menjadi bentuk manusia, mulutnya bukanlah gigi putih. Tetapi bagian mulut yang tajam yang membuat Qin Yichen merasa bahwa dia bisa menggigit dirinya sendiri menjadi gumpalan terak besi. Anak kecil, kenapa kamu begitu pintar? Qin Yichen bergidik dan tidak mengatakan apa-apa, berpikir jika saya tidak cukup pintar, bisakah saya masih berdiri di depan Anda sekarang? Qin Yichen berpikir keras. Raja Dewa Zerg memang tirani, dan setiap Raja Dewa tampaknya memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Tetapi leluhur hitam tidak memiliki kelemahan bahkan dibandingkan dengan Raja Zerg. Bahkan dapat dikatakan bahwa plot leluhur hitam lebih besar, metodenya lebih kejam, dan kekuatannya lebih kuat. Tampaknya Heiju hanya memiliki beberapa murid, ditambah selusin murid dari alam kaisar yang belum menunjukkan wajahnya, bukan? Lebih dari selusin kaisar yang kuat mungkin dapat melampaui Zerg dalam kekuatan tempur, dan nilai yang dapat mereka ciptakan mungkin tidak dapat melampaui Zerg. Namun, plot Heiju bahkan lebih besar. Dia ingin membiarkan dunia diselimuti kegelapannya. Dia ingin membuat langit dan bumi dan semua suku berlutut di kakinya. Qin Yichen samar-samar merasa bahwa Hei Ancestor memiliki sangat sedikit murid, dan seseorang tidak mau berurusan dengan mereka. Ini bukan tebakan, tapi kebajikan dari Raja Dewa. Jika bukan karena Raja Dewa dari ras Zerg, dia tidak akan berada di sini untuk berdiskusi dengan mereka. Kedua, Heiju harus sangat keras dalam memilih muridnya. Tapi Qin Yichen tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia dekat dengan Raja Dewa Zerg, dia masih tidak bisa merasakan betapa dia akan menang melawan leluhur hitam. Pada saat yang sama, Yao Yuekong dan yang lainnya memahami masa lalu dari dua guru yang menderita ini, dan tidak ada keraguan bahwa kombinasi dari keduanya tidak dapat dihindari. Tapi itu juga giliran Raja Dewa Zerg yang menanyai mereka. Ceritakan tentang Anda, waktu dan ruang Anda penting. Qin Yichen terkejut, dan kemudian dia menepuk telapak tangannya. Bukankah kita semua membicarakannya? Kita telah berperang melawan murid-murid Heiju. Kita bahkan telah bertempur beberapa kali. Pada dasarnya kita menang. Anak kecil. Tidak tahukah kamu bahwa kemampuan untuk berbohong adalah sesuatu yang kalian ajarkan pada kami? Raja Dewa Zerg sangat meremehkan. Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan membunuh Tianhe? Di mata Raja, apa klan Kaisar Ke jelas klan Dewa Ke? Dan klan Changmang Anda, mengenakan celana dengan naga asli, akan sangat menyedihkan untuk dibersihkan. Klan Kunpeng, kamu masih bisa menjadi kaisar bahkan di usia ini. Aku khawatir tidak ada kemampuan. Adapun klan manusia, pria dari Hautian telah menghancurkan jalur darah untukmu, jadi jangan kembali dan mati lagi. Hanya mengandalkanmu. Mengapa membuat raja ini percaya bahwa dia bisa bersaing dengan murid leluhur hitam? Mulut Raja Dewa Zerg kejam, seolah-olah dia ingin mengembalikan semua amarah yang baru saja diserang. Wajah Qin Yichen penuh dengan ketidaknyamanan, tetapi pada saat itu, dia melihat Putri Wenqing melangkah lagi. Ya. Anda dapat menebaknya, kami akan membunuh Tianhe. Ini untuk memberimu kesempatan sebelum melihat ayahku naik ke High Heaven Hall. Untuk melihat apakah kamu berakal sehat, apakah kamu puas. Raja Dewa Zerg sangat marah. Sejujurnya, jika Dewa Pedang Bawaan tidak terlalu pintar, dia akan menganggap gadis kecil pintar ini sebagai makanan penutup sekarang. Menurutmu apakah raja ini percaya? Meskipun Raja Dewa dari ras Zerg tidak berani menyerang, kemarahan Raja Dewa sepertinya menghancurkan langit dan bumi. Tetapi Putri Wenqing tidak takut, karena dia bersembunyi di belakang Qin Yichen. Tentu saja saya tidak percaya itu. Jadi kamu masih minta kentut. Jika kamu tidak percaya kami jujur, apakah kamu pikir kami dipukuli oleh murid leluhur hitam dan kamu hampir tidak bisa menahannya? Saya mohon kamu untuk menutupinya sebelum kamu percaya itu. Pelayan kecil yang murah. Raja ini sudah lama tidak makan makanan penutup senkue. Qin Yichen berkata dengan suara dingin. Bicaralah dengan lebih sopan. Dia berbeda dari Anda. Kamu sendiri janda. Wenqing punya suami. Raja Dewa Zerg tampak mengerikan untuk sementara waktu. Tapi kali ini dia tidak membantahnya. Itu tidak cemburu. Tapi pelayan kecil ini sangat masuk akal meskipun dia berhutang mulut. Bagaimanapun, apa yang dikatakan semut ini berbeda dari apakah dia percaya atau tidak. Tapi segera, Raja Zerg menggelengkan kepalanya. Salah. Kapan giliran semut ini untuk mengajarinya? Kalau begitu mulailah dari awal. Dari kenaikan murid leluhur hitam. Dia hampir berusia 1 juta tahun di ibu kota kekaisaran hari itu. Apakah 1 juta tahun lamanya? Pilih intinya. Saat ini, saya melihat Ke Tiangxuan, yang sudah lama terdiam, berkata dengan dingin. Sebenarnya, pengganti Tiandi sebelumnya bisa jadi milik klan saya. Saat itu, kami bertarung melawan Yuan Tian, yaitu murid Heiju. Kakak ketigaku tidak kehilangan dia dalam hal bakat dan kemampuan. Dulu, jika bukan karena klan Fan Ming mendukung Yuan Tian, dia tidak akan hadir hari ini. Tapi tepat ketika kami hendak menyerang klan penggemar, Yuan Tian kembali. Dia memberitahu kami bahwa dia sudah menyembah Heiju sebagai seorang guru. Kakak ketiga adalah kakek Wenqing,
ayah dari patriark klan Kaisar Ke saya saat ini. Ketika Ke Tiangxuan mengatakan ini, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi kepalan tangannya cukup untuk menjelaskan kesedihan batinnya. Namun, bagi Raja Dewa Zerg, ini tampaknya menjadi masalah sepele yang tidak sabar untuk didengar, dan bahkan menunjukkan sentuhan Schadenfreude. Lanjutkan. Qin Yichen tidak tahu banyak tentang kejadian setelah Kaisar Yuan Tian naik tahta, bahkan tidak banyak kejadian besar yang terjadi. Karena setelah Kaisar Yuan Tian naik tahta, dia mengumumkan bahwa dia akan membangun Ratu Surga, alam surga Kaisar, di atas istana Ling Xiao, apalagi yang bisa terjadi. Namun, Raja Dewa Zerg bertanya dengan sangat detail, dan hingga sekitar 30 tahun terakhir, dengan munculnya Feng Tianxing, ceritanya menjadi semakin menarik. Ketika saya mendengar bahwa Qin Yichen telah memperoleh artefak kekaisaran Bihai di pertempuran pertama, Raja Dewa Zerg juga mencibir. Wah, Anda beruntung. Qin Yichen tersenyum, dan juga menunjukkan kesombongan bahwa kamu tidak iri. Pada kenyataannya, lubuk hatiku berbulu, karena Yao Yue Kong juga mengatakan ini sebelumnya. Aliansi dengan kota Feng Shui dari ras manusia, mengangkat panji kebenaran dan menghadapi Kaisar Yuan Tian di istana Ling Xiao, bertemu dengan putra Baize yang bereinkarnasi, bersekutu dengan klan Kunpeng, klan Changman, dan tanah leluhur Heze dihancurkan. Peristiwa yang menyebabkan sensasi di dunia dan membangkitkan minat Raja Dewa Zerg menjadi lebih sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Qin Yichen terdiam. Dia tahu bahwa Raja Dewa Zerg sama sekali bukan orang bodoh, jadi dia berharap yang terakhir tidak akan merasa bahwa semua ini karena dia. Faktanya, Qin Yichen tidak dapat mengatasi badai sebesar itu sendirian. Banyak leluhur memperlakukannya seperti leluhur kulit hitam bagi semua makhluk hidup, hanya membangkitkan titik awal untuk perubahan langit dan bumi. Pergi ke Tangguh dan jatuh ke dalam kekacauan tentu saja. Ke Tiangxuan dan yang lainnya diam-diam menyembunyikan detail melihat Qin Yichen yang sama persis dalam kekacauan dan melemparkan mereka ke darat. Pergi ke Tanah Suci Demon Moon, buat musuh dengan Yue Yin God King, selamatkan Xiao Yu, kembali ke Wen Tiangwan untuk menghadapi mimpi buruk, dan menikahlah dengan klan Shenzi terdekat. Tentu saja, Qin Yichen juga menyembunyikan detail siapa yang dikejar dan dibunuh sebelum mereka jatuh ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Berbohong kepada Raja Dewa, Qin Yichen tidak memiliki beban psikologis. Bagaimanapun, Raja Dewa Zerg akan tahu cepat atau lambat. Ini hanya Raja Dewa puluhan juta tahun yang lalu.